Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Efrica. Saya akan membacakan makalah tentang etika sebagai software engineer yang disusun oleh Iswatu Nasana Mawarni dari Intermaningsih. Oke, sekarang kita pembahasan ya publik. Pembahasan yang dimaksud adalah yang pertama adalah menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri. Dua, memodernisasi kepentingan insinyur perangkat lunak, memberi kerja, klien, dan pengguna dengan kebaikan publik. C. Menyetujui perangkat lunak hanya jika mereka memiliki keyakinan cukup beralasan bahwa itu aman, memenuhi spesifikasi, melewati tes yang sesuai, dan tidak mengurangi kualitas hidup, mengurangi privasi, atau merugikan lingkungan. Efek utama dari pekerjaan harus untuk kepentingan publik. D. Mengungkapkan kepada orang atau pihak berwenang bahaya aktual atau potensial bagi pengguna, masyarakat, atau lingkungan yang sesuai, yang mereka cukup yakin untuk dihubungkan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait, bekerja sama dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian publik yang disebabkan oleh perangkat lunak, instalasi, pemberian dukungan, atau dokumentasi. Ada dan menghindari penipuan dalam semua pernyataan, khususnya umum tentang software atau dokumen terkait, metode dan alat tools mengenai masalah fisik, alokasi sumber daya, kerugian ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi akses ke manfaat dari perangkat lunak. F. Didorong keahlian profesional secara sukarela untuk tujuan yang baik dan memberikan kontribusi untuk pendidikan masyarakat tentang disiplin ilmu. 2. Client and employer menyediakan layanan di wilayah kompetensi mereka, bersikap jujur dan terus terang tentang segala keterbatasan pengalaman pendidikan mereka. Gunakan milik klien atau pemberi kerja hanya dengan cara yang benar atau resmi dan dengan pengetahuan dan persetujuan klien atau pemberi kerja. Produk. Pastikan sasaran yang tepat dan dapat dicapai dan sasaran untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan. B. Pastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan untuk bekerja dengan kombinasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Judgement. A. Menjaga objektivitas profesional sehubungan dengan perangkat lunak atau double billing atau praktek keuangan yang tidak benar. Manajemen. A. Memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek di mana mereka bekerja, termasuk prosedur yang efektif untuk promosi kualitas dan pengurangan risiko. B. Pastikan bahwa insinyur perangkat lunak mengetahui kebijakan karyawan dan prosedur-prosedur untuk melindungi password, files, dan informasi yang bersifat rahasia kepada pemberi kerja atau pada lainnya. 6. Profession. A. Mengembangkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk bertindak secara etis. B. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rekayasa perangkat lunak. College. A. Mendorong rekan untuk mematuhi kode etik ini. B. Membantu rekan-rekan dalam mengembangkan profesional. C. Meninjau pekerjaan orang lain secara objektif, jujur, dan cara benar didokumentasikannya. 8. Safe. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menciptakan aman, handal, berguna, dan kualitas perangkat lunak dengan biaya yang murah dan dalam waktu yang wajar. B. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan dokumentasi yang akurat, informatif, dan ditulis dengan baik. 1. Responsibility. Dalam hal ini adalah tanggung jawab. Apabila dikaitkan dengan ranah profesional menurut Wikipedia, dalam hal ini disebut saja tanggung jawab profesional merupakan tindakan secara profesional, mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien atas kepentingan sendiri. Respect. Menghormati atau peduli terhadap komputasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengumpulan atau pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fairness. Bersikap adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Honesty. Kejujuran dalam penawaran dengan mutu dan harga yang sebanding serta kejujuran dalam hal hubungan kerja. 5. Cultural competence merupakan kemampuan intelektual seseorang menyangkut keberagaman budaya yang membuatnya mampu berinteraksi dengan seseorang atau masyarakat yang berasal dari budaya yang berbeda. Kemampuan ini sangat berguna dalam upaya memperkenalkan suatu gagasan dan membuat gagasan itu diterima penuh oleh pihak lain. ITP. Manajemen. Rekayasa perangkat lunak manajer dan pemimpin harus berlangganan dan mempromosikan pendekatan etis pada manajemen pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan. Fellow members. Kualitas ini menjunjung tinggi martabat dan nilai profesi. Dalam hal ini dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, menjaga orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, kode etik profesi akan menerang
Berbagai bentuk tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat menciptakan nama baik profesi di luar society, berkontribusi pada masyarakat dan secara manusia, dan mengakui bahwa semua orang adalah pemangku kepentingan dalam komputasi. Seorang software engineer harus mempertimbangkan apakah hasil dari upaya mereka akan menghargai keberagaman dari cara yang bertanggung jawab secara sosial, akan memenuhi kebutuhan sosial, dan akan didapat akses secara luas atau tidak. Employer, pemimpin yang profesional harus memastikan bahwa mereka meningkatkan bukan menurunkan kualitas kehidupan kerja para software engineer. Para pemimpin harus mempertimbangkan perkembangan pribadi dan profesional, fleksibilitas, kesamaan fisik, kecacatan psikologis, dan martabat manusia sama pekerja tentang manusia komputer yang sesuai harus digunakan di tempat kerja. Kesimpulannya adalah etika memiliki peranan yang cukup penting dalam setiap profesi, karena tanpa etika, suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak akan bisa bekerja secara profesional. Hal ini menyebabkan etika dan profesi memiliki kaitan yang erat. Dalam bidang teknologi informasi, etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dari segi etika dan moral, seperti kejahatan komputer dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.